Puji Tuhan, sebelum memulai podcast kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, keberadaan kami saat ini Tuhan, kami katakan ini semua karena anugerahnya Tuhan, karena perlindungan Tuhan buat kehidupan kami, buat keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami sharing firman-Mu Tuhan dalam podcast ini ya Bapa. Dengan Tuhan sudah berikan fasilitas yang ada Tuhan, kami percaya firman Tuhan tetap bisa diberitakan Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap harus diberitakan ya Bapa. Biar sharing saat ini Tuhan menjadi kekuatan untuk kami Tuhan dalam kami menghadapi hari-hari kami Tuhan saat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus selalu melingkupi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus pimpin dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan juga ada di sini bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai Tuhan, sharing kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bergabung lagi sama kita di podcast ketiga kita kali ini. Ya, kembali lagi ditemenin sama saya Ezra dan Koko Ijun. Halo semua. Koko Mulyadi, halo semua. Balik lagi. Di kali ini ada yang spesial nih. Apa nih Jun yang spesial Jun? Ada yang baru Pakai telur bergabung. Oke, kita ada ditemenin dua guru sekolah minggu kita yang Ya. cantik-cantik. Ya Pen ya? Ya. Yang cantik-cantik. Siapa tuh? Apa tuh? Ya boleh kenalkan diri dua-duanya, silakan. Halo, Ciaya. Yeay, halo Ciaya juga Ciaya. akhirnya. Ciaya di sini. Ada juga. Hai, ini Cilau. Oh, Cilau men. Oke, ya boleh di pengantarnya gimana Jun? Hari ini mau bahas apa nih kita? Hari ini masih seputar peristiwa kebangkitan. Banyak soal yang mau dibahas. Ini Terakhir kita peristiwa. kemarin ngebahas apa, Jun? Terakhir kemarin kita bahas satu murid Yesus tentang Thomas. Thomas. Mas. Terus kemarin kita janji kan ya, Ciaya kita undang lagi. Betul. Ya, Tapi lebih kali banyak ini lebih ya banyak akan lebih ya. banyak ceritanya. Iya dah. Soal kemarin dia sibuk. Sekarang dia nggak boleh sibuk. Harus ngomong Kita lebih harus banyak. Harus ngobrol. duduk, dia harus duduk. Baiklah. Oke. Oke, terakhir kali kita ngomong Thomas. Coba boleh review dikit Thomas. Akhirnya kesimpulan kita apa tuh Thomas Jun? Ya, kita bahas tentang Thomas. Mungkin yang tadinya Thomas mungkin ada image negatif gitu ya di banyak orang. Tapi kita bahas ternyata Thomas itu mencari kebenaran dari Yes. yang didasari oleh imannya. Yes. Dan dia menemukan, itu yang paling penting. Dia menemukannya. menemukan. Yesus berikan jawabannya. Oke, dari kamu? Thomas pada akhirnya saat tadi Ijon bilang benar dijawab. Tuhan menampakkan diri kepada dia kan. Dia menemukan, dipertemukan, diizinkan untuk bertemu lah gitu dengan sang kebenaran. Dan yang pasti dia akhirnya mengaku itu kan, bahwa Yesus adalah Tuhan, rajanya dia, pemilik hidup dia gitu. Setelah dia bertemu dengan pribadi yang selama ini dia cari-cari sebenarnya. Walaupun dia mungkin denial ya. Iya. Ya denial ya. Denial. Maksudnya enggak Apa sih kok denial kok? denial ya. Nolak dulu ya, nyangkal. Menyangkal. Iya, menyangkal. menyangkal. Benar, Menyangkal. menyangkal. dulu. Nyangkal. Iya, menyangkal. Dia menyangkal. Dia udah denger pasti. Temennya udah pasti cerita lah sama dia. Makanya dia bilang sebelum aku mencucukkan tanganku, kan karena sebelumnya Yesus tuh kasih tahu ke murid-muridnya kan, Betul. ini tanganku yang berlubang paku gitu. Nah Dan pasti dia nggak mereka ada di cerita, dia situ. nggak, karena Iya. dia nggak ada. Iya. Ya dia akhirnya, gua nggak percaya deh sebelum gua Yep. gitu.
Ya, tapi endingnya tetap happy dong. Iya tetap, karena Happy Tuhan ending. pelihara. Kan kemarin pelihara. Teta juga bahas Tuhan pelihara. Tuhan tahu Tuhan kebutuhan tahu kita. kebutuhannya, Tuhan Ya. tahu karakter Thomas tuh seperti apa. Kemarin Ciaya masuk tuh di ending tuh. Tuhan kenal Setiap kita. setiap murid-muridnya gitu. Cara-caranya untuk masuk. juga. Cara-caranya beda. Oke, jadi ngomong-ngomong soal karakter nih, Iya. hari Ekstra, Karena Ezra yang ngomong jurusan psikologi jadi beda. Psikologi gitu langsung beda gitu. Oke, Namanya. hari ini kita bakal ngebahas satu tokoh yang karakternya kalau dibandingin Thomas lumayan Kontradiktif ya. iya lumayan kontradiktif ya. Bridging-nya 180 mantep juga ya. derajat. Iya. Canggih ya, canggih. Sesuai skrip saudara-saudara. Tadi Oke. sini pas itu ya. Iya. Masuk. Oke, jadi kita ngebahas siapa nih kali ini? Siapa? Kemarin kan Orang- Thomas kan orang yang denial tuh. Ya. Jadi kita bahas yang kontra sama Thomas. Dari secara gender juga kontra sama ya. Thomas. Betul. Gendernya beda, cara pikirnya beda Kisi-kisi. jauh. Iya. Kisi-kisi ini ya. Kisi-kisi, kayak ulangan Jun, namanya. kisi-kisi Jun. Ayo, Ayo, ayo siapa coba yang bisa siapa bisa tebak? Bisa Jangan ngintip komen dulu. komen. Adik-adik tahu kali. Iya. Cara kata gender juga udah tahu, gender beda. Coba Siapa jawabannya Jun? Ya. Jawabannya orang yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus. Pasti Ya, cewek. Cewek. Kan beda gender apa Thomas? Namanya sama kayak mamahnya Yesus. Wih. Oh. Ibu Siapakah itu? Maria Magdalena. Oh, karena itu kita ada tamu. Kayaknya Oh iya. ya. Kayaknya nih. Betul. Biasanya kan kalian bertiga. Kalau kita ngomongin wanita terus nggak ada wanitanya nggak representatif. gitu ya. Nggak bisa dong. Kemarin lusa bisa, pas Jun, lagi bisa. ya era Kartini ya. Iya. Oh iya betul juga. Hari Kartini. Dia nggak pakai kebaya sekarang. Sambungin aja terus. Nah, kebetulan aja timingnya pas bang. Oke, terus ada apa dengan Maria Magdalena sih sebenarnya? Ya, selain tadi yang Ijun udah ngomong gitu ya, kalau dia termasuk salah satu yang pertama dari yang menyaksikan kebangkitan Yesus gitu ya. Yang tuh nanti daripada spoiler kita baca dulu kali Iya, ya. boleh. Ya, Baca dulu. betul. Silakan Betul. Ciaya. Oh, Cici ya. Silahkan Ciaya. Kita buka di dalam Yohanes ya. Yohanes. Yohanes berapa? Mungkin adik-adik yang dengerin podcast ini bisa sambil dibuka ya Alkitabnya ya. Iya, benar. Ya, bisa dari gadget, dari mana? Yohanes 20 ya. Yohanes 20. Ya, kita baca dari ayat yang ke-11 sampai 18. Ini Oke. berarti ada berapa ayat? 8. Iya benar. Ya, kita keliling aja kali ya. Iya, Boleh. satu-satu, nanti sampai di mana. Boleh, gitu ya. boleh. Oke, dari Cicik ke Cilau, muter. Oke. Oke, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Nah, udah kita baca nih kisahnya nih. Iya. Kalau diperhatikan dengan seksama nih, kita baca pelan-pelan. Adakah yang menggelitik dari ayat yang kita baca? Ayo, siapa yang lihat? Ada pertanyaan mungkin? Apa bedanya? Tadi kan Esra ngomongin karakter nih ya. Iya. Iya. Apa karakter yang paling menonjol berbeda antara Thomas dengan Maria? Yo, apa yo? Ayo Ciaya. Ya jelas Apa ya? lah reaksinya ya. Reaksi ya. Ya. Terlepas dia itu pria atau itu wanita, kita nggak mandang gender dah lah ya. Iya. Betul. Reaksinya yang berbeda. Kalau kemarin kita bahas tentang Thomas itu denial kan ya, menyangkal, menolak gitu. Tapi ini justru kebalikannya ya. Jadi si Maria ini justru ingin mencari ya. Kalau si Thomas itu kan menyangkal, tapi kalau si Maria ini lebih kepada kerinduan mencari Tuhan. Ya, kerinduan untuk mencari Tuhan. Pas bertepatan dengan setelah perayaan hari Paskah ya, dia datang ke kubur. Ya niatnya mungkin hanya sekedar merempah-rempahi, yang dia juga kan nggak tahu kan akan bangkit kan. Emang dia udah tahu gitu Semua saatnya. semua lupa kan ya? Lupa. Semua Tahu lupa nggak deh bakalan pokoknya. tahu, semua pada lupa Iya. gitu. Jadi saat Maria datang ke kubur itu juga tidak punya pikirannya tuh ntar gua akan melihat Tuhan, enggak ya. Dia hanya melakukan apa yang didorong dalam hatinya, yaitu ada suatu kerinduan ya, ada suatu ya ingin ketemu, ingin sekedar istilah kata ya apa sih ya kayak gitulah ya. Abis berduka nyekar, kan dia, nyekar. iya nyekar, berduka kan. Iya. Jadi biasanya kalau kita berduka gitu kayak pengen ya seperti ada lagi merasakan hadiratnya atau ada seperti ini. Nah, dia belum ada di pikirannya akan tahu bahwa Yesus bangkit, tapi dia ingin merasakan bahwa ada hadiratnya. Dan ternyata ternyata Yesus Nggak ada. iya, Kosong. hilang kan, katanya dicuri orang kan. Iya. Berarti dia menganggap dia emang dilupa ya, totally lupa ya. Iya, Kalau semuanya. dia inget dia nggak mungkin bilang mayatnya dicuri orang gitu loh. Iya. Dan tujuan dia ke kubur itu kan bukan untuk ketemu Yesus yang hidup. Iya. Malah mikirin nanti yang bakal gulingin batu siapa nih? Iya. Gitu, Iya kan? bertanya-tanya kan. Tapi datang aja dulu begitu Datang aja gitu. dulu. Datang aja. Saking Yang penting deket. Iya. Karena pengennya aja Iya. gitu, pengen merasakan ada feel-nya lagi, ngerasain hadiratnya atau apa. Itu sih kalau dari mungkin itu dari pengalaman pribadi nggak sih ya? Ini Maria nih, ngomongin Maria, dia kan punya pengalaman personal kan sama, ya, iya kan? ini nih ya. Punya pengalaman personal sama Tuhan Yesus. Kalau Alkitab catat tuh dia mengalami kelepasan dari 7 roh jahat kan. Nah ini yang Pas terkenal. dari terikatan. Ini dulu Cici Aya dengar khotbah ini pertama kali dari Opa Broadland. Oh, Iya. jauh ya? Jauh ya? Kenapa ini ya karena dia merasakan sudah dilepaskan dari Mengalami kasih mengalami karunia. pelepasan yang luar biasa, yang sehingga membuat dia kan setelah dia dilepaskan itu dia jadi murid istilah kata, walaupun tidak tercatat ya kan ya, dia tidak tercatat, dia tergolong sebagai murid yang mengikuti kemana Yesus pergi, Pengikut Kristus. ke Galilea kemana gitu kan ya. Sebenarnya kalau dilihat bobot pekerjaannya mungkin sama dengan rasul. Cuma Iya. karena zaman itu wanita nggak diperhitungkan mungkin ya. Iya gitu zaman. Ya kalau yang tadi Komul bilang soal kedekatan itu, aku juga pernah baca gitu kalau jumlah 7 roh ini nggak benar-benar 7 plek gitu. Ada yang ngartiin kalau 7 itu 7 termasuk angka yang digambarinnya sempurna gitu, banyak gitu. Berarti ya dalam arti lain dilepasin dari 7 bukan berarti 7 orang. atau Iya. 7 gitu. Tapi dia mengalami pelepasan yang begitu Totally ya. Biasa. hebat gitu. Luar biasa. Yang gak mungkin dia bisa lepas kalau nggak Tuhan Yesus sendiri Iya. yang Jadi yang melakukan karena pengalaman itu mungkin ya, dia ambil keputusan. iya. Dia ambil Walaupun sebenarnya ya sebenarnya sama aja lupa juga sama murid-muridnya Iya. lagi. Gitu loh. Sebenarnya mah semua murid-murid udah Iya kan? bingung, Kan murid-murid sama-sama kan lupa juga. mengalami juga sebenarnya kan. Sama-sama ketakutan. Mereka semua sama-sama- mengalami Sama-sama apa yang jalan bareng. Maria udah alami sebenarnya, tapi in different ways gitu loh. Ya, mereka semua responnya beda-beda. Iya. Perasaannya mungkin ada samanya lah, sama-sama takut, sama-sama bingung. Sama-sama Tapi lupa. iya, sama-sama lupa yang paling penting. Lupa. Tapi kalau dipikir-pikir,
ngomong-ngomong Maria dan wanita-wanita ini juga ketika Yesus disalib ya, sebelum Yesus mati ketika jalan ke Golgota gitu. Wanita-wanita ini justru lebih nunjukin keberanian mereka nggak sih? Iya. Iya. Mereka jauh lebih kelihatan tough dibandingin murid-murid. Dibilang juga di Alkitab pagi-pagi benar loh, wanita-wanita doang. Ini juga ya, berani. Kalau kita kan subuh-subuh. Ada berani Iya. Cilau, berani nggak ke kuburan Itu kalau subuh-subuh itu di sana maksudnya subuhnya tuh kalau aku baca antara jam 3. Jam 3. Iya. beneran jam 3 Jam gitu. 4. Berani nggak Cilau? Kalau kayak kita di sini apa sih disebutnya kayak maibong gitu ya, subuh-subuh. Iya, maibong ya. Nah, Kalau orang ini ya. Orang Cina ya. Cina. Ya udah. Dan Ini Cina Benteng semua. oke ya, dan dalam kondisi waktu itu orang Yahudi pada nyariin murid-murid Yesus Iya. kan, Iya. pengikut-pengikut Yesus. Semua Ya. ketakutan lah. Semua Semua ketakutan, Tentara. takut ditangkap. Takut Ya, ditangkap. takut ditangkap. Tapi wanita ini nggak peduli. Iya. Iya. Di dalam hatinya ada istilah kata kerinduan tadi, ingin merasakan istilah kata hadirat lah. Kalau ini bisa bukan hadirat ya, kalau hadirat kayak ibadah banget ya. Iya. Pengen rasa dia temu kangen kali ya, temu kangen. Iya. Karena kan setiap hari-harinya kan bareng terus, Iya. tiba-tiba kehilangan sosok. Rindu lah Iya. ya, rindu gitu. Ya sama kayak manusia pada umumnya gitu. Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan orang yang kita sayang, ya pasti Kita bayang-bayangin. nggak bisa terima, belum bisa terima loh. Ada masa-masa ya udah nggak apa-apa deh ke kuburan juga gitu loh. Walaupun tahu mungkin nggak ketemu pribadinya gitu. Betul. Yang Gitu penting loh. iya, yang penting aku udah reaksi kangen lah. Sense-nya Nah. itu, iya. Oke ya, pokoknya dari sini kita udah tahu bahwa Maria Magdalena nih image-nya nggak kayak Thomas. Kita image-nya kebalikannya Thomas. Betul. Image-nya bagus gitu, karena semua orang yang begitu ngelihat langsung tahu kalau oh ini dia punya kerinduan nih. Iya. Oh dia salah satu yang Iya. paling awal Iya, pergi nih gitu. benar. Gitu. Image-nya ya 180 derajat beda gitu Dari si Thomas. dari si Thomas. Padahal Ya. dia ada. Jadi apa nih? Apa ya? Ini Ciaya udah mulai. Padahal sebetulnya tadi kita udah baca. Karakter orangnya beda-beda gitu kan, kayak kalau seseorang ditinggalin gitu, ada yang bisa luapin, mungkin kayak Maria dia nangis gitu keluar, iya. tapi saya pikir Thomas dengan cara dia seolah kayak nggak terima gak sih, bukan menolak berarti maksudnya mungkin masih nggak percaya gitu, nggak ada, dan dia tuh lebih dalam gak sih, ada kan anak-anak mungkin yang ditinggalkan, dia nggak seterima itu tapi dia Nggak keluar gitu ya. nggak keluar, Nggak keluar. ternyata padahal dia lebih dalam. Lebih Pendam. dalam. Iya. Iya, berarti memang tiap reaksi tiap orang kan beda. Kalau Thomas kan keluarnya lewat begitu, kalau yang si Maria ini bisa nangis, bisa apa. Ya mungkin juga efek ini karena mungkin mereka kan waktu Yesus ditangkap mereka kabur tuh ya. Yang cowok-cowok itu kan kabur tuh murid-muridnya. Iya. Yesus sendirian itu kan. Mungkin wanita-wanitanya lebih tough, dia ngeliatin gitu loh prosesinya, diikutin. Bahkan Mereka sampai nangis sama-sama. penguburannya pun Iya, wanita-wanita itu mereka ikut. ngikutin tuh prosesinya. Jadi kalau menurut saya sih wanita itu ya lebih ngikutin suara hatinya aja, kepengennya aja. Oh saya pengen deket-deket dengan Tuhan Iya. gitu ya. Kalau yang mungkin bukan menyepelekan yang pria loh, enggak loh ya saya ini. Nggak Walaupun membawa Pak- gender saya ini. Walaupun nih kalau dibaca tadi dia itu maksudnya mungkin saking panik ya, saking kepengen terus yang diharapkan nggak ada, terus dia bilang tadi apa Jun? Nah itu tuh. apa Ketika tadi? ngeliat kubur kosong dia bilang apa Jun? Nyebarin Tadi kamu jari. ngomong itu kan? Iya betul. Jawab Maria Tadi kamu kepada ngomong gitu mereka, kan? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu ngomong ke siapa dia Jun? Apa tadi namanya? Itu dia ngejawab malaikat. Malaikat ya? Iya, dia ngejawab malaikat. Ayo itu namanya apa tadi sebutannya Jun? Nyebarin Hoax. apa? Nyebarin hoax. Iya. Gitu. Ini menarik loh. Dia bisa kasih respons Tuhanku telah diambil orang. Dia pakai kata Tuhan. Iya, dia Mungkin pakai- kalau zaman sekarang kuburannya bisa difotoin, disebarin. Oh iya, ke WhatsApp gitu. Oh, kalau dia mau punya WhatsApp waktu saat itu ya dipoto nih, guys. Tuhan kita nggak ada guys. Guys, Tuhan kita dicuri. Untung waktu itu belum ada ya, zaman itu. Tapi dia tetap pakai kata Tuhan pas nyebarin. Ah iya. Iya. Itu lah.
kalau dari aku pribadi nih ya, kalau dia bisa ngomong Tuhanku telah diambil orang, ini menarik sih. Maksudnya gimana ya? Di satu sisi dia tetap mengakui kalau itu Tuhan, Iya. tapi di sisi lain dia nebaknya itu diambil orang gitu. Maksudnya Seolah-olah Tuhan Jadi kontradiktif. Jadi kontradiktif. Iya. Tuhan diambil orang. Tuhan kok bisa diambil diambil orang. Kalau sudah Tuhan kok harusnya Berarti iya. Kalau bisa Karena diambil dia orang nggak bukan tahu Tuhan Tuhannya dong. hidup. Tuhan diambil orang. Kalau Gigi sih lebih lihatnya kayak polos gak sih? Oh, sih. Ya kalau Gigi ya anggap polos banget gitu. Kayak ditanya kan itu kan orang asik, dia kan nggak tahu gitu. Kamu ngapain di sini? Iya Tuhanku diambil, kayak pernyataan polos gak sih? Bisa jadi nggak Iya, sih? spontan bisa Iya, jadi kan. bisa jadi Apa yang nggak dia sih? rasain, kesimpulan yang sekejap aja dia tarik gitu. Iya, mungkin gak sih? Tapi dari sini kita bisa lihat gitu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, itu udah jadi fakta, udah Iya. jadi sesuatu yang dia percaya gitu. Iya benar. Gak ada kondisi luar, mau misalnya tanda kutip ini ya, misalnya katakan ambil yang di sini diambil orang, mau diambil orang, mau diapain Tuhannya, Tuhan Yesus tetap Tuhan gitu. Iya benar. Dia Yang sudah pertama dia menyatakan percaya Tuhan Yesus Tuhan dulu gitu. itu Tuhan yang Yesus dia Tuhan dulu. percaya. Itu yang dipercaya dulu gitu. Tapi setelahnya itu ya diambil orangnya itu ya. Cuma ya maksudnya bagus sih, maksudnya di dalam kondisi apapun gitu ya, termasuk kalau aku bawa kita nih, misalnya kita contohin ke kita, mau kita dalam kondisi apa, kok kita misalnya lagi dalam kesusahan apa, kayaknya Tuhan Yesus gak dengerin kita, kalau kita mau contoh dari dia ya Tuhan Yesus Tuhan dulu gitu. Ah, good point. Betul. Tuhan Yesus Tuhan dulu. Poin Itu ya. yang harus dipegang itu. Jangan sampai berubah Yesus itu yang lain-lain itu jangan sampai. Kalau Maria Magdalena pokoknya Yesus tetap Tuhan. Ya, good point itu. Pokoknya. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihatnya statement ini kayak campuran antara dia state iman dia Yesus adalah Tuhan, di sisi lain tubuhnya itu tetap ketakutan, tetap Iya. kebingungan. Nah, tetap pikirannya manusiawi, tetap Pikirannya tetap manusiawinya semena ada. Iya, karena dia Nyampur. berhadapan dengan fakta bahwa Mana Yesus tuh tubuhnya mati. nggak ada, iya. Gitu. Iya. Dan Bahwa tubuhnya nggak ada. kondisi sebenarnya memang kan Tuhan Yesus kan disalib. Dia lihat sendiri. Ya. Bahkan dia yang ikut masuk di dalam kuburan saat Iya. Sampai Sampai batunya di penguburan kan. Iya, udah. dia menyaksikan semua sampai dimasukin ke dalam di dalam kuburannya, dirempah-rempahin kan. Di situ ada Nikodemus yang bawa rempah-rempah, terus dia merempah-rempahi sampai menyaksikan begitu gitu loh si Maria Magdalenanya ini ya, Jadi, masih ada manusiawinya gitu. Ya memang ya iman dan masalah memang Saling ini ya. Ya, berdampingan. berdampingan. iya berdampingan. Berdampingan. Dan itu eksis gitu loh. Bukan berarti Kita nggak bisa iman- mengeliminate Iya. itu kan Iya. gitu. bukan berarti dengan iman gak ada masalah. Iya Nah, gitu. Selain dengan iman gak ada masalah itu kan totally wrong gitu. Dan lagi dengan pernyataan si Maria Magdalena seperti ini, iman Maria Magdalena tetap ada, tapi kesalahan tetap ada juga Tetap di dia. ada, iya. Jadi bukan semerta-merta oh kalau beriman pasti kayak gini standar Nggak pernah salah gitu. Nggak pernah salah. Karena nih Maria Ya kalau Magdalena orang nggak pernah tetap salah nggak manusia. mungkin ada di dunia ini, Bu Jun. Betul. Udah pasti diangkat sih. Betul. Iya kan? Diangkat emang. Kamu ekstrim amat ya yang Loh, iya. Makanya disebutnya diangkat. Tidak menyinggung pihak tertentu. Oke, lanjut. tadi tentang hoax ya. Ya. Tentang hoax ya? Ternyata tadi tentang hoax. Iya. Hoax. Tadi iya itu output dari si Maria Magdalena. Jadi dia walaupun tetap beriman itu Tuhannya dia, tapi manusiawinya itu dia ya bisa bikin Iya. hal-hal yang secara istilah kata polosnya nyeplosnya ya itu bikin hoax ya kalau dari Iya. sekarang gitu. Dari Tap. ketakutannya, Iya. dari kekalutan pikirannya. Betul. Tercetus aja langsung. Oh, aduh, gimana nih orang? Oh iya ya, Tuhanku Iya. diambil orang gitu. Kesimpulan Padahal yang ya, salah, hipotesisnya salah. hipotesis. Tapi kan nggak berhenti di situ untungnya. Iya. Iya, kisahnya nggak berhenti di situ. Ya mungkin Maria ini menggambarkan inilah mewakili kita lah ya. Kayak seperti Thomas lah mewakili kita dari perspektifnya Thomas, dari karakternya Thomas. Karakter Maria ya kita sebagai orang beriman nyatanya kita juga menghadapi masalah gitu. Lanjutannya ya. Kalau ya Maria Magdalena terus setelah ngobrol sama malaikat, jadi itu bener-bener
langsung habis ngomong, ditanya malaikat, Maria Magdalena jawab, ditanya lagi sama Yesus. Tapi bukan Yesus yang dia kenal kan? Yesus yang belum dia kenal. Iya, gitu. Yesus yang belum dia Belum kenal. nyadar sih, bukan belum dia kenal, belum nyadar kalau Nyadar. itu Yesus. Saya ada punya pertanyaan nih, Oke. Oke, agak oke. mundur dikit. Yesus apa? Salah nggak sih Maria kayak gitu? Kayak gimana? Maksudnya kayak gitu. Ya maksudnya dia menyatakan Yesus adalah Tuhan, tapi satu sisi dia menganggap Yesus itu mati, terus dicuri orang gitu. Salah nggak begitu? Ketika kita menghadapi masalah nih, kita punya iman nih, kita punya iman, terus ternyata ada masalah gitu. Apakah orang yang beriman dan menghadapi masalah itu sesuatu yang salah atau gimana gitu? Tiba-tiba inget pohon anggur. Kalau ranting yang dibersihkan itu ranting yang apa? Supaya banyak berbuah. Iya. Ya, maksudnya dibersihkan itu kan kita dibersihkan Iya. pasti sakit dong. Cara Tuhan banyak untuk bersihin. Ayatnya kalau bisa kita lihat yang dibersihkan tuh yang apa? Ranting yang apa? Yang melekat. Yang melekat, terus yang Yang berbuah. Supaya lebih banyak berbuah. Supaya lebih banyak berbuah. Jadi bukan berarti ketika kita ada masalah dibersihkan sama Tuhan tuh bukan berarti lu terkutuk. Lu ada orang yang kayak gini ngomong lagi ada masalah atau sakit itu dia tuh pasti punya salah sama Tuhan atau dia berdosa. Ternyata di Alkitab bilang justru yang dibersihkan itu ranting yang berbuah, Yang nempel. nempel dibersihkan supaya lebih Banyak berbuah. Nah, kalau aku kuat aja deh dari ayat langsung. Di Yakobus 1 ayat 2. Ini judul perikopnya aja udah iman dan hikmat. Aku baca ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini. Jadi benar kan? Jadi orang Kristen dan orang yang beriman sekalipun pasti mengalami pencobaan. Betul. Ya nggak salah ya? Ini ada yang mau ngomong nih, Iya, dari kayaknya tadi sih ini udah ada mau yang ngomong mau nih. Apa? Iya, itu benar. Cuma gini sih, aku selalu ngerumusin ini sebagai Yunus versus Ayub. Ya. Kayak Yunus pergi ke Tarsis dimakan ikan. Dimakan ikan. Itu karena apa? Karena dia tidak dengar-dengaran. Kalau dia ke Niniwe dia nggak bakal dimakan ikan, gitu kan? Ya, Iya. Bisa nggak aku ngomong kayak gitu? Bisa kan? Iya kan? betul. Ayub, Ayub kehilangan hartanya. Itu karena apa? Karena dia taat. Karena dia, Saleh. karena dia taat gitu. Dan Jadi, saleh. jadi kalau dari pertanyaan Komul tadi, kesimpulannya, kalau aku ya, kita nggak bisa ngelihat masalah tuh Cuma dari konteks masalahnya cuma, doang. iya, cuma dari konteks masalah aja, kayak super sempit gitu. Karena di satu sisi ada orang kayak Yunus, di satu sisi ada orang yang dapat masalah itu karena Ayub. Betul. Kayak Ayub. Seperti Ayub. Ya. Iya. Cuma kan masalahnya lebih banyak Ayub daripada Yunus nih. Gitu ya. Oh iya dong, bener dong. Bicara tolak abis-abisan loh itu. Tuh gini, kalau kita yang kena, kita Ayub. Kalau Oh, orang lain yang Nah, itu kena, maksudnya. Yunus. Iya, iya, itu maksudnya. Iya, Bener dong, bener bener. dong. Pola pikirnya harus hati-hati nih. Jangan Iya. sampai ketika kita yang kena kita jadi Ayub, ketika lihat orang lain kena dia jadi Yunus gitu. Yunus, iya. Iya, betul. Gak Jadi aci ya. kita nggak boleh ngelihat konteks masalah dari masalahnya aja gitu. Betul. Sesempit itu gitu. Nah, sama kayak yang kita bahas minggu lalu, Tuhan pelihara setiap orang ya unik.
dengan kehidupannya masing-masing itu. Jadi Apalagi jangan sampai ngejudge orang itu tadi kata Aduh, Cicil, amin. ih lagi itu dia lagi berdosa tuh. Amin, Dia ada amin. salah dosanya tuh. Ih, jangan deh. Makanya Tuhan bilang juga jangan menghakimi. Julid bahasa sekarang mah. Bahasa sekarang mah jangan julid gitu. Jadi jangan kalau orang julid. lagi Iya, kena jangan masalah, menghakimi supaya nggak dihakimi. Betul. Ya, begitulah. Oke, balik ke topik Maria Magdalena kan tuh ya. Ada yang mau di Ya, itu paling tadi Rabuni. Rabuni ya? Ya, kan sempat nggak sadar kan ya. Ya. Istilah kata masih bilang masih nangis gitu bukan gitu. Terus begitu dia dengar suara guru seperti suara yang pernah dia dengar 3 tahun setengah dia melayani, dia baru sadar Rabuni, langsung dia sadar gitu. Ya kayak kita nih dalam kehidupan kadang-kadang dalam kesedihan suka bisa melupakan ya ada sosok Tuhan. Nah, tapi kalau kita bisa mendengar suara yang kecil gitu, nah itu Tuhan ada. Kadang-kadang kita langsung cheer up lagi kan ya, dikasih penghiburan. Yeah. Nah sama seperti si Maria ini kan, ya seperti dia dengar belum ini masih Tuhanku dicuri orang atau gimana, tapi saat dia dengar suara yang pernah dia dengar selama 3,5 tahun itu, dia langsung cheer up. Oh dia langsung mengenali, bahkan dia bilang guru, dia langsung panggil itu sebut sebagai gurunya. Unik ya? Unik. Kemarin Thomas Tuhan Yesus tampaknya diri nih dengan fisiknya gitu, Iya. dengan fisiknya, keadaan fisiknya. Kalau Maria Hanya cukup dengan- dipanggil, Nah suaranya terus dia kenali. dia langsung notice gitu. Jadi Ini deh. cara Tuhan pelihara iman bukan hanya sekedar tampilan dong, menampilkan kan. Hanya misalnya kita lagi diem atau lagi baca, lagi nonton, tiba-tiba di sini ada teriak, udah baca Alkitab dong, itu bisa kan? Nah, berupa suara. Bisa. Nggak perlu dari misalnya hal-hal yang kelihatan banget secara mata. Ya. Yang bikin Maria enggak itu cuma satu kata. Iya, Maria Maria. Maria. Satu Maria. kata aja. dipanggil Maria. Nah, langsung namanya, ya kan? Iya, jadi kalau misalnya memang nggak bisa ngebandingin, jangan dibandingin. Jadi maksudnya pribadi Thomas dengan pribadi Maria kan Betul. beda-beda ya. Tuh. Jangan Aku- disamain. Tuh, aku mau Ya ini ada apa nih? Apa nih? nggak, aku tadi sama Ijun sempat ngobrol gitu ya. Aku sama Ijun sempat ngobrol, Jun. Kalau misalnya yang di posisinya Maria itu Thomas, gimana ya Jun ya? Iya. Kita berandai-andai. Kita berandai-andai. Maksudnya bagaimana tuh cara Tuhan Yesus Enggak. datang? Gini balik posisinya. Dibalik, gitu kan. misalnya yang datang subuh-subuh itu si Thomas. Oh. Enggak. Iya benar. Yang Jadi ketemu Fisiknya Maria gitu. Satu dengan satu itu. Iya. Jadi gini loh, oke lah kita bilang kayak gitu ya, nggak salah juga gitu. Tapi di sisi lain kalau kita mau lihat ceritanya, kalau kita mau gibahin si Maria nih ya, kita mau julitin si Maria. Jadi si Maria datang ke kubur Yesus, nggak expect, Yesus. Ketemu Yesus. nggak jangan sampai situ dulu, nggak expect batunya terguling. Ya. Iya. Ternyata batu terguling. Nah, itu satu. Satu. Satu bukti itu ya, satu ini. Terus Maria datang terus ngelihat Tuhan Yesus gak ada. Dia Nggak belum. ngelihat Tuhan Yesus gak ada. Kalau kita lihat di Injil yang lain, ada yang ngelihat, murid yang lain begitu ngelihat Yesus gak Langsung ada, percaya. langsung percaya, langsung nggak. Maria belum percaya. Itu udah dua tuh. Itu udah dua. Dua tuh. kejadian. Yang ketiga, Maria ngelihat 2 malaikat berpakaian putih, gitu ya. Maksudnya seberapa sering sih kita ngelihat malaikat gitu loh? Hah? Seberapa sering sih ngelihat malaikat gitu? Maria udah dikasih bukti, lihat-lihat macam-macam maksudnya ya. Ini Terus- yang ketiga nih. Ini yang ketiga nih. Terus yang terakhir nih. Iya, yang terakhir Ketemu malaikat. ya? ketemu Yesus kan. Iya. Tanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Terus jawaban Maria, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Maria menyangka orang itu adalah penunggu
Aman. Ya, padahal itu Tuhan Yesus yang Padahal tanya. Tuhan Yesus Tuhan gitu. Yesus yang Jadi tanya. sama kayak Thomas juga ya. Iya. Sama kayak Thomas atau malah Lebih parah ya Thomas Iya. maksudnya ya. Malah dia perlunya lebih banyak dibanding iya. Thomas. Kalau kita bandingin Thomas bahkan nggak diceritain kalau dia ngecucukin jari gitu. Tapi Maria kayaknya polos banget atau gimana gitu. Coba Maria kayak terkurung dalam emosinya gitu loh, nggak bisa mikir Nah, dengan mungkin ibu-ibu Jun. Ya. gitu ya. Ibu-ibu. bisa jadi sih. Ibu ya. Maksudnya bukan berarti saya Ya enggak reaksinya. Iya, maksudnya bukan berarti bukan berarti kan? menyamaratakan ibu-ibu seperti itu gitu loh. gitu. Mungkin karena dia mungkin lebih perasa gitu loh. Bukan Kan berarti wanita. pria juga nggak perasa. Iya gitu. Bisa juga. Tapi kan yang pasti kan Tuhan tahu kebutuhan Maria, kebutuhan Thomas, caranya berbeda gitu loh. Dan dari Maksudnya- Maria lah. Maksud saya tadi ngomong nggak bisa dibandingin gini, korelasinya kalau anak-anak bukan berarti apa yang terjadi pada si A itu harus terjadi pada si B Nah, gitu. iya cara Tuhan menyelesaikan masalah. Iya, gitu. ya. Betul. Cara Tuhan Jadi jangan mengapakan. dibandingin, kok dia begini ya, bisa begini, kok saya nggak bisa begini gitu. Iya nih ada yang apa tiba-tiba aja terbersit. Kalau anak-anak remaja kan diminta ayo kita berdoa. Ingat gak doa 10 malam? Ya kan? Kita harus ada yang bilang sampai nangis-nangis, ada yang sampai apa gitu ya. Ya gitu ya. Iya, iya, supaya bisa kepenuhan Roh Kudus. Iya, Tapi iya. ada yang Diem aja. diem aja aja. tuh bisa langsung ada Iya. penuh sukacita, ada damai langsung Iya, keluar gitu kan betul. ya. Cara Tuhan menjangkau setiap kita kan masing-masing beda-beda. Maksud tadi Thomas beda, Thomas sama Maria Maria. juga Betul. beda. Cara menjangkaunya beda, manusianya karakternya beda, keluarnya juga bisa keluarnya beda. beda. Bahkan makal tadi benar kata Ezra lebih parah dari Thomas dong. Ya kan buktinya Iya. buktinya lebih banyak tapi dia ya tadi polos gitu. Ya sama kayak minggu lalu kita bilang Thomas bukan berarti kurang imannya. Iya, atau Maria lebih imannya Iya. gitu. Atau Maria lebih imannya tapi Ternyata ya ada juga caranya yang beda. Caranya Betul. beda. Jadi Kebutuhannya beda. jangan diukur iman melalui apa? Ya, Kelihatan dari itu yang tadi kelihatan. kita bahas Kelihatan. gitu. Ya, Betul. bukan berarti orang yang imannya besar tuh misalnya nggak akan menghadapi masalah, misalnya gitu nggak punya masalah. Orang yang punya masalah tuh berarti dia nggak punya iman, ya nggak gitu jangan juga begitu. sih. Nggak bisa Justru begitu. tadi kan kita baca kan bahwa masalah itu untuk Supaya ada ketekunan, ada iya, Iya. gitu. tahan uji gitu. Ya, kayaknya Cici Laura ada pertanyaan. Ya boleh dilontarkan silakan. Ya kalau bisa dibilang kan berarti di Alkitab ini yang pertama kali ketemu Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena kan. Setelah kebangkitan. Iya setelah Iya, kebangkitan setelah ya. Saya ralat lagi. Setelah kebangkitan pertama kali yang melihat Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Kalau ada yang tanya, kok kenapa pertama kali Maria Magdalena? Kenapa nggak yang lain tadi Iya. kan pertanyaannya kenapa nggak Iya, Thomas kenapa gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa kok Terus ada yang Maria jangan, Magdalena? kenapa enggak? Terus kenapa cewek juga gitu ya? Kenapa perempuan gitu? Enggak. Ya mungkin bisa juga kan kebanyakan karena kalau di Alkitab itu kan diceritainnya selalu pria. Biasanya kalau yang wanita tuh berarti memang ada hal yang spesial dan dibagikan gitu. Ya kalau kemarin saya kasih referensi sih karena ya Maria yang paling rindu. Nggak peduli siapa yang nanti bakalan gulingin batu, nggak peduli pagi-pagi buta, tapi rindu, hatinya rindu pingin ketemu Tuhan. Iya. Hanya dia yang pertama kali mendapat, walaupun masih ada manusiawinya ya, masih Iya. bikin hoax lah, masih inilah, tapi dia dari situnya aja udah ada kerinduan, ya ada kerinduan dan dijumpai walaupun ya tadi kita ngomong ada beberapa macam step dan ini juga dipakai oleh beberapa kaum feminisme gitu ya. Wah, Feminisme yang feminisme. apa itu ya? Nanti kita bikin podcast Paham yang mempelajari Mempelajari atau yang itulah apa habis gelap terbit terang apa sih? Kartini ya emansipasi. Oh ya emansipasi wanita. Ayat ini atau kisah Maria Magdalena ini sering dipakai bahwa memang Tuhan walaupun di bangsa Yahudi itu patrialisme ya, benar kan istilahnya ya patrialisme ya, yang lebih ke arah pria. Lebih ke arah pria. Tapi di sini Tuhan katakan ya jangan mandang itunya, saya bisa pakai siapapun walaupun dia perempuan ya
ya, dalam arti ini seorang ibu, mama mungkin ya, saya bisa pakai dia. Atau mungkin ini balik lagi, semuanya balik ke anugerah sih. Iya. Iya nggak sih? Nah, aku lebih sependapat sama ini sih. Anugerah gitu, privilege khusus lah. Banyak di Alkitab kisah yang akan mempertanyakan seperti itu, kenapa harus dia, kenapa harus dia. Tapi aku ngelihatnya Soalnya nggak akan pernah ada yang layak sih sebenarnya. Iya. betul. Dan itu memang kedaulatan Tuhan. Iya. Kedaulatan Tuhan. Itu privilege khusus lah. Privilege khusus. Setiap kita juga dikasih privilege khusus sama Tuhan untuk percaya gitu, karena nggak gampang orang untuk percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Orang mungkin percaya Yesus tuh orang nabi gitu ya. Nah, yang bisa dijawab cuma itu, kenapa Iya. Yesus? Iya. Kalau yang lain-lain, kalau manusia ya jawabannya Macam. kayak gitu, kedaulatan Tuhan menurut aku. Gitu. Jadi kenapa Maria ya? Menurut saya sih karena itu anugerah datang kepada dia. Anugerah yang sama juga datang kepada setiap kita yang di sini nih maupun yang mendengar podcast ini nanti. Anugerah Tuhan tuh datang bagi setiap kita yang percaya. Karena nggak mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang gerakin dia percaya. Betul. Gitu. Sekarang setelah percaya kita mau taruh Tuhan tuh sebagai apa gitu. Ini pertanyaan yang kita mesti renungkan nih di akhir podcast ini. Mau taruh Tuhan sebagai Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, ya kan? Sebagai Rabuni, sebagai Tuhan yang berdaulat, penguasa, raja dalam hidup kita. Next step-nya setelah Iya. mengalami perjumpaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau Ayo. kita kan terus next step-nya nih, kalau kita percaya Tuhan sebagai raja, sebagai Tuhan, apakah kita akan lepas dari masalah? Tadi kita ngomong ya, iman kan, orang beriman tuh nggak berarti dia nggak ada masalah. Masalahnya tetap ada. Kita nggak bisa mengeliminate masalah dengan gue orang beriman gitu, jadi nggak mungkin ada masalah. Ya nggak mungkin. Gak mungkin saya kena COVID ya. Iya. Tapi yang pasti dari kisah Maria, kisah Thomas kan kita bisa lihat nih, Tuhan pelihara gitu. Betul. Ada pribadi Yesus yang pada akhirnya menjadi jawaban bagi seluruh kebutuhan orang Dan percaya. Kelanjutannya, kalau kemarin Thomas mungkin kita bahas sampai pemeliharaan Tuhan akan imannya Thomas. Nah, di kisah Maria Magdalena ini ada step berikutnya. Setelah dia ketemu Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih perintah Untuk Untuk selanjutnya itu ya. kasih tahu saudara-saudaraku, kata Yes. Tuhan. Nah, dan apakah Maria Magdalena, aduh kita baru ketemu Tuhan, aku boleh nggak bentar lagi gitu sama Quality Tuhan? time. Iya, kangen gitu ya, pengen deket Tuhan. Enggak, Tuhan kasih perintah dan Maria Magdalena, ya mungkin kalau aku ngebayangin jadi Maria Magdalena, aku pasti masih pengen gitu deket Tuhan. Tapi iya, apalagi orang pertama. iyalah, orang pertama Iya. gitu. Orang pertama di sendirian dia di situ. Iya. Tapi ketika Tuhan suruh kasih tahu yang lain, ya Maria Magdalena itu loh yang Girang dia banget. Responnya itu loh ya. Sukacitanya meluap. Pergi dan katakan kepada murid-murid yang lain, walaupun bisa dibilang murid-murid yang alah omong kosong gitu. Iya, Ada yang bilang kan, di Lukas itu dibilang omong kosong loh kata-kata perempuan-perempuan itu. tapi ya nggak memupuskan dia untuk tetap memberitakan. Kalau di sini gitu, ayat yang sering kalau Cia ingat kalau dari kisah Maria Magdalena ya satu kalimat ini, aku telah melihat Tuhan. Ya, Aku berjumpa telah- dulu. Iya, aku Betul. telah melihat Tuhan, dan itu yang dia katakan kepada orang lain. Iya. Intinya yang pertama tadi kamu berjumpa dulu, kita harus merasakan perjumpaannya dulu, baru kita bisa menyaksikan kepada Iya betul. lain. Gitu. Kalau nggak nanti kejadiannya kayak yang pertama. loh. Ah, Iya dong. Kalau udah berjumpa mah nggak mungkin hoax dong. ya, gitu. Iya Ya, dong. berarti ada yang berubah kan. Betul, ada Ada yang perubahan. berubah. Oke. Kita udah ngobrol panjang tentang Maria Magdalena. Panjang banget ini ya. Lumayan. Ternyata kalau dilihat Maria Magdalena mungkin kebalikannya Thomas, image-nya sebelumnya positif terus. Ternyata semua yang namanya manusia ada plus minus. Kita belajar dari Yudas, dari Ya, Thomas, Thomas. dari Hari ini Maria Maria Magdalena. Ada plus, ada minus. Dan intinya kalau disimpulin dari yang tadi, pertama ya kita
nggak bisa ngebandingin iman seorang dari cobaan yang dialami. Iya. Nah, itu bukan standarnya Iya. Tuhan. Jangan julitin juga gitu. Ya, Iya kan Tuhan juga nggak menghakimi. Tuhan maksudnya nggak mengajar kita jangan menghakimi. Iya, jangan. Tuh. Terhadap perempuan yang berzina aja dia bilang, Ini kalau ada yang nggak dosa, lemparin. ya. Terus yang kedua, setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan, udah dipelihara imannya, ada yang dia lakuin. nggak berhenti cuma Responnya. di situ ya. Ya, jangan berhenti di situ. Karena ini perintah. Perintah itu harus dilakuin. Kalau ngakunya Maria Magdalena ngakunya sayang, ngakunya rindu gitu sama Tuhan, tapi terus disuruh pergi nggak mau, disuruh Dipendam bersaksi sendiri. nggak mau, Dipendam sendiri. dipendam sendiri Iya. aja, ya nggak jadi berkat. Iya. Itu tidak menunjukkan imannya malah ke Tuhan. Ya. Yep. Jadi step berikutnya yang menentukan. Esra ada yang mau ditambahin? Iya nih, Esra nih. Enggak ya terserah. Tambahin. Kalau cukup ya kita berdoa nih. Ya paling itu kalau yang tadi aku bilang Maria Magdalena ada situasi kayak gini, dia lagi sedih, situasi yang bikin sedih kayak gini gitu ya, depressing situation kayak gini, dia nangis kan gitu. Kalau Thomas kan dia denial gitu, tapi respon setiap orang bisa beda gitu, dan kita sebagai orang yang nggak ngalamin gitu ya dari luar gitu nggak bisa bilang Yeah. responsnya Maria Magdalena salah, responsnya Thomas salah gitu. Tapi ya bahkan Yesus sendiri nggak bilang Maria Magdalena jangan nangis kayak orang nggak percaya aja. Thomas masa sih nggak percaya? Nggak, bahkan Yesus pun nggak gitu ya. Ya sebaiknya kita pun di situasi kayak gini gitu ya. Ya teman-teman yang ngedengerin gitu, mungkin ya di situasi seperti apapun gitu ya, di corona seperti ini gitu, ya kita jangan ya seperti Yesus tidak nyalahin responsnya Maria, nggak nyalahin respons Thomas, ya hendaknya kita juga sama kayak Yesus gitu ya, karena orang yang beriman pun bisa takut, orang yang beriman pun bisa sedih gitu. Tapi yang bikin Thomas dan Maria ini benar adalah responsnya, mengakui Yesus Tuhan, Yes. ikut kata-katanya Yesus, itu yang penting gitu. Betul, good point kok Esra. Gitu. Penting dia mengakui Tuhan. Ya. Iya. Apa Tuhan? Kurios ya? Kurios. Ya, kurios. Tuhan sebagai Berkuasa. pemilik hidup kita. Ya, pemilik hidup yang berkuasa yang mengatur seluruh kehidupan. Iya, dia bertanggung jawab lah buat setiap hidup kita ya. Mm-mm. Karena dia memiliki kita, dia bertanggung jawab. Kan kita kalau punya barang kan kita jagain, rawat, pelihara ya. Seperti itu kita di mata Tuhan. Iya. Oke, sampai di sini kita tutup dengan doa ya. Boleh. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Selama kami berbincang Tuhan, membahas tentang kebangkitan-Mu dan Maria Magdalena Tuhan. Kiranya biar setiap dari kami Tuhan yang berbicara di sini, yang mendengarkan di rumah, kami semua boleh belajar dari murid-Mu Maria Magdalena Tuhan. Kiranya Engkau pelihara iman kami, Engkau tumbuhkan iman kami melalui pembahasan-pembahasan Alkitab, melalui pembacaan firman Tuhan, agar kami boleh semakin serupa dengan Engkau, boleh mengikuti teladan-Mu, bagaimana Engkau telah menunjukkan sikap-Mu terhadap Maria Magdalena, terhadap Thomas Tuhan. Tuhan, biar kiranya apa yang telah kami bahas ini Tuhan, itu boleh menjadi berkat yang boleh kami bagikan lagi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terlebih boleh kami tunjukkan Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Kau berkati teman-teman yang sudah terlibat dalam pembuatan podcast ini Tuhan. Kiranya Kau berkati semua pelayan-Mu Tuhan, dengan apa yang mereka
kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup podcast kali ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Iya, kita masih ada minggu depan dengan seri Masih seri kebangkitan ya? Seri kebangkitan Yesus gitu ya. Oke, semoga podcast kali ini bisa memberkati teman-teman semua yang dengerin. Seperti biasa, kalau ada kritik, kalau ada saran, pertanyaan, ya boleh di komen, boleh ngobrol sama kita. Oke, Terima kasih untuk semua yang dengerin dan teman-teman yang udah terlibat di sini. Thank you Koko Ezra, Koko Mulyadi, Thank you semua. Laura. Thank you Ijun, Esra, Ciaya, Cila. Ada Koko Rio dan Nunu juga di sini. Thank you semuanya. bless you all. God bless you. Sampai ketemu di podcast Stay berikutnya. safe semuanya. Stay safe. Bye.